Pada minggu yang lalu kita sudah hadis yang nomor 6. An Abi Muslim At-Taghlibi qala dakhaltu ala Abi Umamah wa huwa fil masjid faqultu ya Aba Umamah inna rajulan haddatsani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbaghal wudu'a ghassala yadayhi wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa uznaihi summa qama ila shalah mafruḍah ghafarallahu lahu fi zalikal yawm ma mashat ilaihi rijlahu wa qabadat alaihi yadahu wa sami'tu ilaihi uzunahu wa nazarat ilaihi aynahu wa hadasa bihi nafsuhu min su'i faqala wallah laqad sami'tuhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mirara rawahu Ahmad wa sanadihil hasan. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muslim At-Taghlibi radhiyallahu an berkata, ujarnya aku menemui Abu Umamah radhiyallahu an ketika sedang berada di dalam masjid. Lalu aku berkata, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, inna rajulan haddatsani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang yang mengabarkan kepadaku bahwa darimu engkau telah mendengar Rasulullah bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu'a, dengan menyempurnakan wudunya, ghassala yadayhi, membasuh kedua tangannya, wa wajhahu, dan membasuh mukanya, wa masaha ala ra'sihi, lalu menyapu terhadap kepalanya, wa uznaihi, dan kedua telinganya, summa qama, kemudian dia berdiri, ila sholati mafruḍah, untuk mengerjakan sholat fardu, ghafarallahu lahu fi zalikal yaum, maka Allah memberikan ampunan baginya dosanya pada hari itu, masyad ilaihi rijlahu, dosa-dosa yang dilakukan, dilangkahkan oleh kakinya, wa qabadat alaihi yadahu, dosa-dosa yang dipegang oleh kedua tangannya, wa sami'at ilaihi uznahu, dan dosa-dosa yang didengar oleh kedua telinganya, wa nazarat ilaihi ainahu, dan dosa-dosa yang dilihat oleh kedua matanya, wa hadasa bihi nafsuhu min su', dan dosa-dosanya yang dibisikkan oleh hatinya. Faqala, kemudian Abu Umamah berkata, ujar Abu Umamah, wallah, demi Allah, laqad sami'tuhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mirara. Ujar si Abu Umamah berkata, demi Allah, aku sudah mendengar hadis ini dari Nabi berkali-kali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dengan salat yang 5 waktu itu membawa ampunan Allah untuk kita pada hari itu. Bila kita sembahyang, bila kita berwudu, kita sempurnakan wudunya, lalu berdiri salat fardu, as-salatul mafruḍah, salat yang diwajibkan oleh Allah. Nah, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya pada hari itu, baik dosa yang dilangkahkan kaki, dosa yang dipegang dilakukan oleh tangan, dosa yang didengar oleh kedua telinga, dosa yang dilihat oleh kedua mata, bahkan dosa yang dibisikkan oleh hati kecil kita. Ya, hati ini banyak kita berprasangka macam-macam pada hari itu kepada orang. Hati berbisikkan, tak ucap, belum diucap lagi, tapi baru dibisikkan oleh hati sudah dosa. Maka itu semua diampuni Allah. Tapi syaratnya tadi, dia wudu dengan sempurna, kemudian salat dia kerjakan. Maka
dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, dosa pada hari itu. Hadis-hadis seperti ini, seperti Utsman bin Affan, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah Sunaibi, Ammar bin Abbasah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Para ahlul kasyaf itu dapat merasakan gugurnya dosa-dosa seseorang. Bahkan itu ada diceritakan tentang Imamul A'zam. Imamul A'zam ini gelar kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahwa Imam Abu Hanifah ini dapat mengetahui dari tetesan air wudhu seseorang dosa apa yang sedang berguguran. Itu orang yang ahli kasyaf. Jadi Imam Abu Hanifah itu melihat ketika kita berwudhu itu dosa apa yang gugur di situ, membasuh muka, membasuh kedua tangan, dosa-dosa itu dilihat. Imam Abu Hanifah diperlihatkan oleh Allah tentang dosa-dosa yang berjatuhan dikarenakan dia berwudu itu. Sehingga Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, janganlah seseorang itu tertipu oleh harapan bahwa semua dosanya akan diampuni dengan salat sehingga ia berani melakukan dosa. Nah, karena ini tadi kita baca hadis ini, bila inya kita berbuat dosa apapun pada hari itu, berwudu kemudian dia salat 2 rakaat, maka diampuni oleh Allah. Lalu membuat kita, hati kita, kada apa aku buat dosa aja, kayaknya ini berwudu sembahyang. Nah, ini ujar Utsman bin Affan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau tertipu oleh harapan bahwa semua dosanya akan diampuni dengan sholat sehingga ia berani melakukan dosa. Dosa kayaknya sembahyang, wudu sembahyang diampuni, hilang oleh Allah. Ini tertipu. Hadis ini benar, tapi jangan sampai ada cita-cita kita nak berbuat dosa itu karena diampuni oleh Allah. Walaupun terpaksa. Walaupun terpaksa, kayak apa dosa terpaksa ada? Terpaksa. Di Arab Saudi itu kan ada para pedajal, apa yang menyembelih itu, membunuh, dibunuhnya. Itu kisah berbeda. Ya. Itu melaksanakan hukum Allah. Ya itu karena perintah itu kan. Karena melaksanakan perintah kada berdosa. Iya mungkin berdosa, sembahyangnya hilang itu. Maka yang melaksanakan itu malah berpahala. Tapi si yang dihukum ini dengan kisah itu sudah diampuni perbuatan dosanya, misalnya dia membunuh, dosanya membunuhnya itu diampuni dengan kisahnya itu. Nah, dari Utsman tadi, jangan tertipu oleh harapan bahwa semua dosa itu akan diampuni dengan salat. Atau terpaksa kada berbaras di rumah. Makanya melaksanakan had potong tangan bagi pencuri itu ada ketentuan, tidak sembarang potong. Kalau ternyata dia orang miskin dan yang diambilnya itu memang haknya dia, maka itu tidak dikenakan di dalam hukum fikih. Melihat, jadi hukum fikih itu mengatur sedemikian rupa, tidak serta-merta curi potong tangan, tidak ada had-hadnya, batas-batasannya. Kalau memang dia orang miskin dan dicurinya orang kaya, kemudian kada berzakat lagi, itu haknya dia yang diambil, sekedar dia bisa makan pada hari itu. Ada hak untuk dilaksanakan had itu. Jadi karena walaupun salat kita itu diterima oleh Allah, maka sesungguhnya hal itu adalah semata-mata karena rahmatnya Allah. Sembahyang kita tuh diterima oleh Allah itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita tuh sembahyang, lalu di sembahyang kita ini kayaknya kada khusyuk. Tapi ketika baca surah Fatihah, kita khusyuk. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kan Allah menyahut tuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ujar Allah, zakarani abdi, hambaku menyebut aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fahamida abdi, hambaku memuji aku. Nah, ketika kita sembahyang itu kadang sedikit pun di dalam sembahyang kita itu nang diterima, tapi dengan membaca Fatihah itu lalu Allah menyahut Fatihah kita sudah cukup bagi kita. Karena apa? Allah sudah menyebut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Zakarani abdi, hambaku, kata Allah, menyebut aku. Ini kita disebut oleh Allah, itu sudah cukup bagi kita untuk salat kita itu dalam surah Fatihah. Karena dalam Fatihah itu Allah membagi salat itu, kata Allah pada kata Rasulullah dalam hadis qudsi, aku kata Allah membagi salat itu nisfaini, dua bagian. Maksud dua bagian itu maksudnya adalah satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hambaku. Lalu yang dimaksud salat yang dibagi oleh Allah ini adalah surah Fatihah. Membaca Fatihah itu yang dimaksud salat. Kenapa? Hadis dalam ini yang menyebutkan salat itu yang dimaksud adalah surah Fatihah, karena nama surah Fatihah itu banyak. Dia disebut nama surah Al-Fatihah, ya Fatihah. Disebut surah Ummul Kitab, Fatihah juga. Disebut Ummul Quran, Fatihah juga. Disebut Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang, ya Fatihah juga. Termasuk disebut salah, surah salah, itu Fatihah. Jadi aku, kata Allah, membagi Fatihah, membagi salat itu dua bagian. Yang pertama untukku dan untuk hambaku. Karena ya kita mengucap tadi Alhamdulillahirabbil alamin fahamida abdi, sedang memuji aku, hambaku. Ar-Rahmanir-Rahim, zakarani abdi, hambaku sedang memuji aku. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan dengan pertolonganmu kami bisa untuk beribadah ini. Wa iyyaka nasta'in, dengan pertolonganmu ya Allah. Makanya Allah menyebut minkal ibadah wa aunal ibadah. Engkau bisa mengerjakan ibadah, kami, kata Allah, yang menolong engkau untuk bisa melaksanakan ibadah itu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini artinya kita bisa beribadah itu semata-mata karena pertolongannya Allah. Jadi bukan kita sendiri yang bisa, bukan kita merasa yang mampu untuk melaksanakan sholat itu. Tapi kalau tidak pertolongan Allah, maka tidak akan sanggup kita mengerjakan sholat. Makanya orang azan itu memanggil hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Itu diseru untuk mengerjakan sholat. Dan sholat itu berat kalau bukan karena pertolongannya Allah. Sholat itu berat kalau bukan karena pertolongan Allah. Nah, kalau Allah menolong kita, minka ibadah, darimu ya Allah kami beribadah. Kalau Allah menolong, bisa jadi karena Allah ingin kita menjadi ahli kebaikan. Tapi bila kita rancak meninggalkan sembahyang itu, berat rasanya mengerjakan sholat, hati-hati, mungkin kita termasuk calon penghuni neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku bisa beribadah, darimu ya Allah ibadah, dan iyyaka nasta'in, hanya engkau ya Allah yang bisa menolong aku untuk beribadah, melaksanakan ibadah. Nah, kalau Fatihah kita itu khusyuk kita, maka itu sudah sangat cukup dengan salat kita itu. Walaupun yang lain misalnya belum paham
Kayak apa kita caranya supaya khusyuk? Ya dimengerti, paling tidak kita menerjemahkan bisa, menghafal Fatihahnya dihafal, terjemahnya mengerti, sehingga ketika mulut kita berkata itu hati kita juga tahu, oh ini maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ujar mulut, hati kita tidak ada yang dipuji ini selain Allah yang pantas untuk dipuji. Hamba kada pantas untuk dipuji. Ini kita memahami makna yang ada itu. Sedangkan orang yang paham saja artinya belum tentu juga bisa khusyuk tuh. Apalagi nang ada tahu sama sekali. Ya. Bisa aja ini mengerti tapi lupa. Cuma mulut saja membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tapi hati kita menuruti. Nah, makanya kenapa kita disuruh baca tartil, membaca dengan apa tartil itu ya artinya hak-hak huruf ilmu tajwidnya dilaksanakan supaya kita bisa merenungi maknanya dibandingkan kita baca-baca pat. Kalau baca-baca pat itu bisa kada terenungi lagi hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tarawih itu ada sekali nafas. Apalagi yang 7 menit. Nah, kalau 7 menit 20 rakaat kayak apa? Makanya disunahkan kita baca surah Fatihah itu ayat per ayat supaya kita bisa merenungi dan kita bisa termasuk orang yang dijawab oleh Allah Fatihah kita itu. Karena apabila Allah menjawab Fatihah kita, maka itu cukup kata para ulama. Karena berarti Allah ingat, kita disebut oleh Allah, Zakarani abdi, hambaku sedang menyebut aku, kata Allah. Nah, kita dalam sebutan Allah ini saja sudah sungguh sangat luar biasa itu. Fahamida abdi, hambaku sedang memuji aku, kata Allah. Allah mengatakan kita hamba dan Allah mengatakan kita sedang memuji Dia, itu sungguh tidak ada nilainya dibandingkan yang lainnya. Diakui hamba oleh Allah itu luar biasa. Kalau Allah sudah mengakui kita hamba, apalagi silahkan kau keluar dari kolong langitku atau cari Tuhan selain aku. Bahayanya. Tapi ini di dalam Fatihah itu dibaca dengan direnungi maknanya. Artinya bagaimana kita bisa merenungi, paling tidak kita hafal ya. Jadi kayak apa salat kita supaya lebih mudah kita artinya diterima Allah, minimal ayat-ayat yang ada tuh dihafali terjemahnya supaya kita bisa merenungi ketika membaca ayatnya itu, merenungi maknanya. Walaupun surat-surat yang pendek nampak kurit kulhu misalnya, tapi dimaknai, direnungi. Ayat yang pendek itu tapi kita merenungi itu lebih baik daripada ayat yang panjang tapi kita mengerti. Makanya kenapa para ulama bahar itu menyusun ayat-ayat pendek itu. Hari ini bacaan sembahyang zuhur ayatnya ini, asar ayatnya ini, ayat-ayat pendek supaya kita bisa memahami, nyaman menghafal ayatnya lalu mengerti maknanya supaya kita bisa merenungi di dalam salat gitu. Dibandingkan ayat yang panjang, menghafalnya tak susah, lalu mengartinya apalagi. Nah, sehingga kalau kita bawa yang salat itu, walaupun kita dengan ayat yang pendek tapi kita mengerti maknanya ketika kita salat, maka itu lebih baik daripada ayat yang panjang tapi tidak mengerti. Walaupun sebenarnya pahalanya itu per huruf tetap diberikan oleh Allah, tapi nilainya kita mengerti makna itu. Kalau nang sehuruf biasa kita membaca misalnya 10, tapi kita membacanya mengerti, itu bisa jadi 100 tuh nilainya per huruf. Jadi ini salat, pelihara salat kita, perbaiki terus salat kita dengan sebaik-baiknya, maka inilah artinya jaminan untuk kita supaya kita bisa
hanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tadi salat kita itu diterima Allah, itu bukan semata-mata karena kita mengerjakan, tapi adalah karena kemurahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat salat kita diterima oleh Allah. Jadi kita sendiri mungkin bisa mengetahui dengan sebenarnya hakikat salat dan ibadah kita kira-kira diterima apakah ada oleh Allah nih. Kita bisa hanya merasakan. Makanya harus ada sifat timbul khauf, takutan kita. Takut kalau sembahyang kita nih kada diterima oleh Allah. Takut kalau tidak diterima oleh Allah salat kita. Karena ada salat nanti yang dilemparkan, dipukulkan ke mukanya seperti dipukulkannya kain. Karena salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus ada kita di salat takut, rasa takut tidak diterima ini salat kita. Nah, yang berikutnya ada lagi sifat raja, berharap mudah-mudahan Allah engkau terima salatku, serahkan kepada engkau. Takut kita kada diterima, lalu kita serahkan udah kepada Allah. Ya Allah, inilah hanya dengan pertolongan engkau aku mengerjakan salat seperti ini adanya, engkau yang maha tahu. Nah, aku serahkan ya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu ilmu untuk kita untuk terus memperbaiki tata cara salat kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.